mungkin kemungkinan itu menunjuk kepada karunia yang bukan bersifat permanen. Artinya begini, bukan berarti ketika seseorang dikarunia kesembuhan maka selama-lamanya, selama dia hidup, dia pasti punya karunia kesembuhan itu. Enggak seperti itu. Bisa enggak Allah memberikan penyakit kepada seseorang? Sangat bisa. Kalau kita melihat Ayub misalnya, kalau kita tahu kasusnya Ayub gitu kan, Allah memberikan dalam arti menetapkan penyakit itu masuk ke dalam tubuh Ayub. Allah mampu tidak menyembuhkan. Oh, sangat mampu. Dia berkuasa. Permasalahannya adalah Allah yang mampu menyembuhkan, belum tentu mau menyembuhkan. Berarti Pak Denny, kalaupun ada praktek penyembuhan, tapi orang yang disembuhkan tidak di follow up, dibina, di konseling untuk mengenal Kristus, sebenarnya itu hanya praktek penyembuhan yang pamer ya. Pak Denny masih percaya ada praktek mujizat kesembuhan? Pak Denny masih percaya ada praktek mujizat kesembuhan? Ya, oke. Kalau menyimpang sedikit ya. Kalau masalah kesembuhan ilahi, saya masih percaya. Masih percaya? Tunggu dulu ya, masih percaya ya? Ya. Pak Melki? Bingung jawabnya Pak Melki kan? Iya, halo, ya. Ya kalau kita lihat ya memang seperti yang di ini Pak Denny utarakan tadi kan. Kalau saya sih memang lebih kepada ini. Kalau saya ya sudahlah. Kalau ya, sekarang kan fenomena mujizat. Kalau orang bilang kalau kita sakit, ya kalau saya pribadi nih Pak, ya udah ada rumah sakit ke rumah sakit lah kita. Itulah pemahaman saya. Tunggu Pak Melki, berarti kalau ada hamba Tuhan yang menyembuhkan KKR atau di jalanan, Pak Melki anggap itu bohongan? Saya memang kembali ke Alkitab ya, karena memang sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak terlalu fokus ke situnya, karena Tuhan Yesus sendiri pun pernah menyembuhkan 10 orang kusta itu kan, ya, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta itu, yang 9 itu lari meninggalkan Yesus, cuma 1 yang kembali. Ya, artinya memang di zaman Tuhan Yesus saja orang pun hanya cuma cari kesembuhan, apalagi di zaman sekarang. Ya itulah, nanti Pak Denny mungkin akan menjelaskan lagi. Pak Melki masih menjaga posisinya Pak Denny. Romi masih percaya masih ada praktek kesembuhan mujizat? Kalau aku sih udah nggak percaya lagi ya. Oke, karena Romi ini lebih tajam lagi lama, Pak. Jadi 2 lawan 2 di sini. Aku nggak tahu posisi Pak Melki. Aku pernah merasakan sendiri. Kan dulu waktu aku kecil kan ya di daerah desa gitulah ya. Nah, di situ kan kita punya kayak losmen gitu, Pak. Jadi kayak di situ tempat adakan pesta atau apa gitu. Nah, itu dipakai untuk KKR gitu. Kita nggak tahu yang datang itu KKR dari mana. Tapi itu diadakan 2 hari. Nah, hari pertama itu kita bernyanyi sambil menonton TV. Tentang kalau nggak salah itu yang misteri kematian gitulah. Pokoknya hype-nya dinaikin supaya kita besoknya datang lagi. Nah, di hari kedua barulah ada kegiatan yang itu tuh, yang angkat-angkat tangan, tumpang-tumpang tangan. Nah, di kejadian itu kita semua kayak didoain gitu. Nah, yang di samping kiri kanan saya itu kan keluarga saya Pak, yang bareng-bareng datang ikut. Mereka jatuh waktu didoain, tapi saya nggak merasakan sesuatu yang membuat saya harus jatuh. Tapi karena melihat di kiri kanan saya, yang ujung-ujungnya saya takut dibilang ya kurang apalah gitu, jadi saya ikut-ikutan jatuh gitu Pak. Jadi, tunggu, itu nanti tumbang dalam roh nanti. Oh iya, ini masih ya? Yang mujizat dulu, mujizat. Ini kan mujizat juga kan, artinya sakit diapakan gitu. Jadi aku nggak, dari situ aku nggak percaya gitu. Karena udah pernah merasakan. Dalam bahasa teologis ini kontionism versus cessanism Pak Denny ya, betul ya? Ya, betul. Saya pribadi adalah orang yang tidak percaya lagi Pak Denny dengan karunia-karunia seperti itu, karena berakhirnya masa jabatan Rasul di Alkitab, maka tidak ada lagi karunia kesembuhan. Tapi saya pengen dan menghargai pandangan Pak Denny. Silakan Pak. Oke, karena kita beralih ke yang poin berikutnya, yaitu coba saya ini dulu ya, sebentar. Tapi sebelum beralih, saya ada pertanyaan, Pak.
Oke. Mungkin Silakan. agak aneh ya, tapi kayak gini, misalkan kan tadi Pak Denny jelaskan bahwa kesembuhan nilai itu adalah dasar dari kedaulatan Allah kan. Jadi semuanya mau-maunya Tuhan gitu. Nah, tapi ada satu cerita di Alkitab tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan, menjamah jubahnya Yesus, lalu sembuh. Nah, itu kan. Itu kesembuhannya terjadi secara tidak sengaja atau gimana gitu. Kalau misalnya kita bilang tidak sengaja, berarti kesembuhan itu ada dong, berarti kesembuhan yang di luar kemauannya Tuhan. Itu gimana, Pak? Iya, kalau aku melihatnya sih, kalau saya melihatnya sih ya itu menggunakan sarana gitu ya, bukan hanya ludah, tapi kan juga bisa pakai jubah gitu ya. Otomatis itu berdasarkan kehendaknya Tuhan. Cuman kan maksudnya kan di situ kan ditulis Yesus seolah-olah kan tidak tahu. Apakah berarti Yesus tidak tahu? Ya nggak mungkin toh ya. Yesus dia kan kuasa, ya. Ada kuasanya mengalir gitu kan. Dia Tuhan pasti tahu gitu. Cuman atau kan mungkin Yesus sedang bercanda kali itu Pak, dia bertanya seperti itu. Tapi kan kebanyakan cerita mukjizat kesembuhan itu kan yang di Alkitab kan Yesus personal dengan si yang sakit gitu. Betul. Jadi kadang ada yang imannya diuji dulu sama Yesus, atau ada yang digunakan sebagai sarana juga untuk menyindir orang Farisi gitu kan. Tapi kan case si perempuan yang mengalami pendarahan ini agak khusus gitu Pak. Karena dia kan kayak ya nggak ada ngomong sama kalau Yesus. Nggak salah, Romi mungkin lupa, ini sudah pernah kita bahas juga di gereja kita. Itu kan justru menguji yang bapak yang anaknya meninggal. Jadi waktunya diperlama gara-gara dia ngurusin si perempuan berdarah. Iya, tapi aku fokus ke itunya, Parol, ke si perempuannya. Apakah mungkin kesembuhan itu terjadi secara tidak sengaja gitu? Enggak lah kayaknya Pak Denny ya. Bagaimana Pak Denny? Iya, pasti sengaja. Cuman kan sengaja. Ya bahasanya penulis Injil aja gitu sih. Maksudnya dalam arti kan sama aja lah kayak misalnya Kejadian 6 ayat berapa itu yang dikatakan Allah menyesal gitu kan. Itu kan pakai bahasanya manusia ketika nulis itu. Nggak mungkin Allah menyesal terus pukul-pukul meja terus frustasi gitu. Nggak mungkin kan. Makanya pas ketika Yesus bilang siapa menjamah jubahku, Petrus marah Pak ya. Itu kan pertanyaan retoris ya. Begitu banyak orang gitu ya. Bisa. Ya. Oke Pak, silakan. Cessationism versus continuism. Oke, thank you. Oke. Aku jelasin dulu ya, saya jelaskan dulu cessationism gitu ya. Ini bahasanya agak susah. Cessationism. Oke, semoga tidak salah. Nah, ini menurut Tim Kellis, seorang reform gitu ya. Nggak tahu bahasanya Kellis atau gimana gitu ya. Roh Kudus tidak lagi memberi orang percaya karunia rohani. Ini ya menurut pandangannya cessationism. Dari kata cis itu kan berhenti gitu ya. Jadi karunia Roh Kudus itu sudah berhenti pada waktu Alkitab selesai dikanonisasi. Paling tidak bicaranya seperti itu, konsep secara dasarnya. Kalau pandangan ini sendiri punya dua, kalau saya bisa mengategorikan gitu ya. Ada classical cessationism itu ya, dia bilang karunia tanda itu dalam arti bahasa roh, kesembuhan, bernubuat seperti itu ya, itu sudah berhenti, tetapi Allah masih bisa menyembuhkan. Jadi karunianya sudah tidak ada, tapi kesembuhannya sendiri mungkin Allah bisa menyembuhkan. Para penganutnya biasanya kalau bapak-bapak di sini mungkin pernah dengar nama Richard Gavin dari Westminster Theological Seminary, dia penganut klasikal gitu ya. Ada John MacArthur yang kontroversial itu di Amerika. Kemudian ada juga Daniel Willis. Ini Daniel Willis ini saya sempat bertukar pikiran di email ya kepada beliau, Daniel Willis, beliau yang kritik teks Pak ya? Ya, seorang profesor di Dallas kalau nggak salah ya. Dia biblical scholar juga New Testament gitu ya. Dia mengkategorikan dirinya sebagai concentric cessationism. Jadi dia bilang cessationisme dia itu percaya bahwa karunia tanda itu masih ada, tetapi hanya berlaku di dalam konteks penginjilan atau misionaris. Mungkin Pendeta Stephen Tong juga pernah ngomong hal ini kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa dikategorikan concentric cessationism seperti itu, yaitu definisinya. Yang kedua, full cessationism. Kalau namanya full itu berarti yang benar-benar sama sekali nggak ada. Kalau yang klasikal itu kan Allah masih bisa sih menyembuhkan, bisa, tapi karunianya nggak ada. Tapi kalau full cessationism itu tidak ada mujizat sama sekali gitu ya. Ada penganutnya adalah B.B. Warfield, tokoh Princeton gitu ya. John Gresham Machen, nggak tahu bacanya gimana gitu ya.
dan Francis Nightingale, dan ketiga-tiganya adalah orang reform gitu ya. Dan saya rasa John Calvin juga masuk, Pak. Nah, itu masih. Oh ya, ngomong-ngomong masalah ini gitu ya, masalah pengkategorian gitu ya, ini hanya sekedar intermezzo gitu ya. Iya, iya. Kalau aku melihat, saya melihat gitu ya di dalam dua kalangan gitu ya, beberapa orang reform dan juga beberapa orang yang penganut yang sebelah gitu ya, gereja sebelah, jangan ditambahi cek gereja sebelah bukan ya, gereja sebelah itu kan selalu punya karikatur tersendiri. Contohnya misalnya nih, kalau orang reform itu jemaatnya ya, mungkin dalam jemaat reform gitu, kalau melihat mengkategorikan reform itu selalu sesasionisme seperti itu ya, atau mungkin kalau orang reform mengkategorikan yang pihak Pentakosta karismatik selalu kontinuanisme seperti itu. Nah, tapi sebaliknya di dalam pihak orang-orang Pentakosta gitu ya, orang karismatik sebagian besar itu kan mereka menganut yang ekstrim ya, kok ekstrim kontinualisme gitu ya. Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Mereka akan melihat orang-orang reform mendengar kata reform atau membaca kata reform itu selalu pandangannya mesti sesasionisme. Makanya kan kalau kita tahu gitu ya, yang beberapa tahun lalu ya kalau nggak salah yang sedang viral gitu ya, antara engkong dengan cucu itu kan ya, nggak usah disebutkan namanya, itu kan selalu begitu kan, yang cucu merasa kalau si engkong itu sama sekali tidak percaya gitu ya. Kalau saya pernah dengar barusan kemarin kalau nggak salah, saya dengar di YouTube itu kan, saya nggak perlu sebut nama gitu ya, yang Pak Harold juga sudah tahu gitu ya, kesembuhan ilahi yang di jalan-jalan itu kan, dia mengkritik pendeta Stephen Tong, dia bilang kekristenan itu bukan hanya sekedar, bukan soal logika aja seperti itu. Nah, pengkategorian seperti itu sebenarnya tidak valid secara ilmiah. Dalam arti kalau saya percaya karunia Roh Kudus, kalau yang lain misalnya Pak Harold tidak percaya karunia tanda itu masih berlaku, bukan berarti yang tidak percaya itu berarti tidak percaya sama sekali. Dalam arti cuma menggunakan logika aja, tidak percaya misalnya hal-hal supranatural. Tidak bisa seperti itu pengkategoriannya. Atau mengkategorikan reform hanya sekedar sesasionisme, tidak bisa, karena di dalam reform sendiri kan spektrumnya banyak sekali, luas sekali. Ada John Piper misalnya, itu juga reform baptis dan itu juga kontinualisme. Ada Wayne Grudem, itu juga seorang reform baptis gitu ya. Atau mungkin siapa lagi? Ada beberapa lagi misalnya Pak Yakub Trihandoko, itu gembala senior saya. Itu juga menganut paham kontinuasionisme gitu ya. Atau mungkin ini yang rada ekstrim gitu ya. Kalau pernah seorang profesor dari Calvin College, saya lupa namanya, dia ini James K.S. Smith, kalau pernah baca bukunya yang Radical Orthodoxy kalau nggak salah, itu kan dia seorang reform karena dia pasti dosennya Calvin kan, Calvin College kalau nggak salah. Saya pernah dengar teman-teman ada beberapa orang yang bilang bahwa James K. Smith juga melakukan bahasa roh, bahkan bisa berbahasa roh. Nah itu kan mungkin bisa dikategorikan Pentakostal atau apa, saya juga nggak tahu. Jadi spektrumnya reform itu sangat luas sekali. Tidak bisa mengatakan bahwa reform itu pasti sesasionisme atau pasti seperti ini. Tidak bisa, karena pandangannya beragam. Tokoh-tokoh Puritan kalau nggak salah, saya juga pernah tahu, teman saya pernah memberitahu itu beberapa mereka bukan sesasionisme lagi, tapi mereka kontinuanisme gitu ya, mungkin seperti itu. Itu kalau sesasionisme gitu ya. Kalau kontinuasionisme atau kontinuationisme ini Indonesianya saya juga bingung nih gimana mengindonesiakan gitu ya. Kalau definisinya dari God Questions gitu ya, kepercayaan bahwa semua karunia rohani. Jadi kalau di dalam pandangan kontinuanisme ini tidak ada pembagian apakah ini karunia tanda atau karunia biasa. Kalau di dalam yang tadi saya sebutkan classical cessationism itu mereka biasanya membagi karunia gitu ya. Ini karunia tanda, ini karunia non tanda. Kalau karunia non tanda itu karunia berbagi, karunia memimpin, itu karunia non tanda. Dan karunia non tanda menurut pahamnya classical cessationism itu masih berlaku. Yang tidak berlaku lagi itu adalah karunia tanda, kesembuhan, bahasa roh, mujizat. Kalau kontinuanisme itu semua karunia itu berlaku sampai sekarang. Perbedaannya adalah begini, ada dua. Kalau ini bahasa saya sendiri ya, ekstrim, karena ekstrim seperti itu ya. Kalau pernah dengar kata ekstrim gitu ya. Mereka ekstrim kontinuanisme itu mereka benar-benar bukan hanya percaya, tapi mereka mencari sampai ada lesnya begitu kan. Nggak usah sebut merek gereja gitu. Ada gereja yang melaksanakan les bahasa roh gitu ya, supaya bisa berbahasa roh. Karena apa? Bagi mereka
bahasa roh adalah satu-satunya tanda dibaptis Roh Kudus. Maka mereka berlomba-lomba berbahasa roh gitu ya, nggak tahu bahasa rohnya benar apa enggak. Yang penting adalah mereka aktif mencari gitu ya. Kalau bisa dikategorikan tuh golongan Metakosta dan karismatik. Meskipun saya pernah baca bukunya Are Miracles Gifts for Today yang diedit oleh Wayne Grudem. Ada tokoh Pentakosta di situ namanya Douglas Oss. Dia adalah profesor Perjanjian Baru kalau nggak salah. Dan saya menyelidiki gitu ya, PhD-nya dia seorang tokoh Pentakosta, tapi PhD-nya dari mana? Dari Westminster. bisa dibayangkan, profesor Pentakosta tapi PhD-nya dari Westminster. Nah, ini tokohnya doktrinnya beda lagi nih. Pentakostanya bagi saya menarik karena dia Pentakosta tapi dia berani ngomong bahwa bahasa roh hanya salah satu tanda baptisan Roh Kudus. Kalau secara definitif, secara secara kertas itu kan Pentakosta secara umumnya, entah itu di Indonesia maupun di Amerika, itu biasanya kan menganut bahwa bahasa roh adalah satu-satunya tanda kan biasanya. Satu-satunya tanda dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kalau Douglas Oss di dalam artikelnya yang dia tulis di dalam bukunya Are Miracles Gifts for Today yang diedit Grudem, dia bilang bahwa bahasa roh bukan satu-satunya, salah satu tanda. Wah, ini menarik lagi, ini di luar pembahasan kita. Pokoknya yang penting adalah secara mayoritas itu berpendapat seperti itu, extreme continuanism. Nah, limited, nah ini saya mengkategorikan diri sebagai limited continuanism. Jadi artinya betul karunia Roh Kudus masih berlaku, karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia kesembuhan, karunia bernubuat masih berlaku. Tetapi kami yang orang-orang continuanism yang limited itu tidak mencari dan tidak menekankan. Dalam arti kesembuhan ilahi, misalnya karunia kesembuhan ilahi masih ada, yes, masih ada. Tetapi penekanannya bukan di situ. Penekanannya pada apa? Nanti kita akan melihat. Ya. Yang pertama mungkin aku bagi dulu ya, saya bagi dulu ada dua golongan. Ada third wave movement, gerakan gelombang ketiga. Ini apakah saya juga masih belum bisa tahu posisinya secara tepat, atau paling tidak saya bisa mengkategorikan itu sebagai limited. Dalam arti mereka tidak mencari segandrung yang pertama ekstrim gitu ya. Buktinya apa? Meskipun mereka mengatakan penginjilan itu disertai dengan sign and wonder, tapi mereka tetap berpendapat bahwa baptisan Roh Kudus itu terjadi sekali. Ini kan beda ya sama pandangan Pentakosta karismatik yang sebagian besar menganggap baptisan Roh Kudus kan terjadi berkali-kali gitu kan. Kalau yang gerakan gelombang ketiga itu dia sepakat dengan teologi Injili yang secara general gitu mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu terjadinya cuman hanya sekali gitu ya. Itu gerakan gelombang ketiga. Tokoh-tokohnya mungkin kita tahu John Wimber gitu ya, atau Samuel Storms itu ya, seorang Reformed Baptist gitu ya. J.P. Moreland itu mungkin bisa dikategorikan sebagai itu. Kemudian yang kedua, ini yang lebih posisi saya ya, terbuka tapi waspada, atau bahasanya open but cautious. Jadi terbuka tapi juga waspada, jangan lebay gitu ya. Signs and wonders di dalam pandangan ini itu masih bisa terjadi, tetapi bukan ditekankan. Agak beda sama gerakan gelombang ketiga. Kalau gerakan gelombang ketiga kan harus ada tanda mujizat, penginjilan harus disertai seperti itu. Tetapi kalau open but cautious itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena mujizat sendiri di dalam Alkitab terjadinya kan tidak setiap saat, gitu kan? Tidak setiap waktu, gitu kan? Kalau kita melihat PLPB sekalipun, kita melihat nggak usah jauh-jauh lah di dalam Perjanjian Baru. Berapa kitab sih yang memuat mujizat? Paling tidak kan cuman hanya keempat Injil dan Kisah Para Rasul aja kan. Yang lainnya kan nggak ada kan. Misalnya Paulus menyeberang kemana Makedonia, kemudian tiba-tiba dia bisa mengalami mujizat gitu. Dia bisa hilang terus langsung di Makedonia. Kan nggak gitu kan. Semua kan berjalan secara natural sekali. Nah, itu kan yang ditekankan di situ. Mujizat bisa terjadi tetapi bukan yang terutama. Yang terutama apa ya? Pemberitaan Injil, biblical study, studi Alkitab gitu ya, daripada mengejar karunia Roh Kudus, atau bisa dikategorikan karunia tanda seperti itu. Pak Denny, ya, perlu kita tekankan, saya sebagai orang yang tidak percaya sama Romi, kami bukan tidak percaya karunia Tuhan itu lenyap atau Roh Kudus tidak begitu, bukan. Kami tetap percaya mujizat itu ada, gitu ya. Misalnya kayak kita bangun pagi, bagi kami itu mujizat, itu saja mujizat. Yang kami tekankan dan kita bicarakan di sini adalah pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang merencanakan untuk membuat praktek mujizat.
Dan sedangkan pandangan Pak Denny sebagai limited ya, limited continuitism, betul ya? Ya. Tentulah Pak Denny nggak mungkin mau merencanakan penyembuhan di KKR, betul kan? Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya bagi kami yang tidak percaya ataupun Pak Denny masih percaya, itu gap-nya sangat tipis. Iya, memang. Karena yang kita bahas adalah hamba-hamba Tuhan yang katanya pendeta, memakai label Kristen, yang selalu mewartakan mujizat-mujizat buat KKR atau penyembuhan di jalanan. Nah, itu yang menjadi diskusi inti di topik kita. Sehingga bagi kami itu nggak ada. Dan justru ini merasakan jemaat awam yang tidak paham Alkitab. Sampai ada beberapa jemaat telepon saya gara-gara ada penyembuhan yang di jalanan itu, yang terkenal itu. Waduh, itu betul nggak ya? Hebat sekali hamba Tuhannya. Langsung saya bilang, inilah kau. Karena kau bukan rajin baca Alkitab, sehingga gampang dibodoh-bodohi. Wah, tapi itu kelihatan kok testimoni jemaatnya ngeri-ngeri, berhasil, sembuh, begini. Nah, itu yang kita concern, dan kami yakin itu tidak ada lagi. Dan tadi Pak Denny bahas tentang mujizat di Alkitab, saya mencatat ya, sangat sedikit Alkitab itu menjelaskan mujizat. Bahkan kalau dari PL, bisa dihitung jari. Dari zaman Musa sampai Joshua, zaman Elia sampai Elisa, cukup. Betul nggak? Pak Melgi atau Romi boleh cari di Perjanjian Lama siapa yang buat mujizat, bisa dihitung jari. Nah, baru di PB, baru tadi seperti Pak Denny jelaskan, Yesus dan Rasul. Masalahnya, setelah itu, sebelum kasus Azusa Street, betul Pak ya? Nggak ada tuh, yang aneh-aneh gitu nggak ada tuh. Bahkan saya pernah dengar salah satu teolog berkata, kalau nggak salah John MacArthur, dia berkata, semua pendeta yang rajin buat mujizat, pasti bad theology. Pasti teologinya buruk. Teman-teman di sini bisa uji. Siapapun pendeta yang terkenal, yang suka buat mujizat, pasti pemahamannya tentang doktrin Alkitab rendah sekali. Makanya John MacArthur bilang, kenapa ya karunia itu nggak diberikan ke saya? Supaya lebih mantap penginjilan. Jadi dia merasa itu hanya diada-adakan. Jadi begitu ya. Jadi Pak Denny setuju dulu bahwa yang kita kritisi adalah hamba-hamba Tuhan yang sepertinya memperkenalkan Kristen hanya dengan mujizat-mujizatnya. Ya. Tanpa penginjilan Alkitab kepada Yesus Kristus. Begitu ya? Ya. Silakan, Mbak. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Kalau pandangan saya tadi kan lebih ke arah open but cautious ya. Jadi itu aja. Jadi Allah ada yang mau nanya ke Pak Denny yang penasaran? Oke. Tentang pandangannya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Denny. Yang saya ini kan ya, hampir sama sih sebenarnya kita arah berpikirnya tadi memang. Misalnya nih, tiba-tiba ada orang, kita berjumpa dengan orang, tiba-tiba minta didoakan dan sembuh misalnya ya. Tapi itu kan secara tiba-tiba saja kan kita terjadi itu kan Pak Denny. Nah sekarang kalau Pak Denny melihat ini, saya mau coba memancing Pak Denny ini supaya lebih dalam tanda petik, supaya lebih liar lagi cara berpikir gitu. Menurut Pak Denny, kalau Pak Denny melihat pendeta-pendeta yang sekarang ini yang sengaja memakai mujizat itu, kenapa pendeta-pendeta sekarang ini menggunakan fenomena ini ya sebagai satu cara atau mengkultuskan untuk penginjilan? Kalau Pak Denny melihat itu seperti apa, itu fenomena apa itu Pak? Kita nggak bisa ini ya, maksudnya generalisasi apa motivasinya gitu ya. Mungkin kalau di zaman sekarang gitu ya, apalagi kalau zaman bisa dikategorikan sebagai zaman yang suka, apalagi kebanyakan orang timur gitu ya, orang Indonesia itu kan lebih suka yang begitu-begitu kan, karena mungkin ada background klinik-klinik gitu kan, wah seneng kalau begitu kan. Wah, apalagi kok zamannya corona gini kan, wah ada yang suka klaim-klaim seperti itu kan, lebih marketable gitu, lebih bisa dipasarkan gitu ya. Jadi kalau memberitakan Injil gitu ya, Injil Yesus mati, Yesus bangkit, itu kan istilahnya itu kan nggak keren lagi. Kalau zamannya sekarang kan semua pada kesembuhan ilahi, pada semua sakit sembuh gitu ya. Yang buta mendengar, bukan ya, buta pasti mendengar ya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar dan sebagainya. Wah, itu kan lagi favorit. Kalau saya sendiri melihat mungkin ada benernya yang dikatakan oleh John MacArthur gitu ya. Maksudnya dalam arti orang-orang pengkhotbah kesembuhan ilahi itu sebagian besar, kalau bisa boleh dikatakan hampir semua gitu ya, itu orang yang kurang belajar Alkitab. Itu bisa juga karena mereka sibuk, apalagi kalau
zamannya sekarang gitu kan, dengan sangat gampang kan kalau kita melihat pendeta-pendeta tiba-tiba dari artis, tiba-tiba ada gelar PS di depannya gitu kan, nggak tahu dia sekolah di mana. Bukan berarti sekolah teologi itu segala-galanya, bukan, tapi maksudnya kan paling tidak kan apakah dia pernah belajar gitu kan, kedengaran dari bagaimana dia berkhotbah, dia menafsirkan, apakah dia menafsirkan model alegori seperti bapak-bapak gereja tertentu misalnya, itu kan kelihatan banget kan dia sekolah teologi apa enggak. Meskipun ada juga loh yang pengkhotbah kesembuhan ilahi yang sekolah teologi, bahkan di Amerika, nggak usah sebutkan gelarnya gitu ya. Tapi sebenarnya dia sekolah teologi pun tuh sekolah dalam hal apa? Apakah dia benar-benar sekolah dalam arti benar-benar belajar Alkitab sungguh-sungguh atau enggak? Karena bisa dilihat dari buku yang dia tulis, itu kan beberapa cara menafsirkan dia seenaknya sendiri, metodenya exegese gitu kan, asal comot gitu ya. Ini salah satu contoh misalnya, dia pernah dulu pada waktu kecil, saya nggak perlu sebut namanya gitu ya, dia ini ngakunya sekolah teologi nih di Amerika, pokoknya di luar negeri gitu ya, sekolah sampai bestseller of apa gitu ya. Dia sekolah teologi, tapi ketika dia menafsirkan Alkitab itu juga memang terkesan comot ayat. Jadi dia pernah cerita pada waktu dulu kecil, aku lupa kecil apa remaja ya, dia itu sempat kerasukan setan, kemudian dia didoakan, terus pelepasan. Nah, tapi menariknya adalah ketika ada terjadi pelepasan itu, katanya setan itu tidak setan pada waktu itu katanya itu banyak, dan setan pada waktu itu tidak keluar semuanya. Ini sesuatu yang cukup mengagetkan. Jadi katanya roh jahat yang di dalam dirinya itu kan banyak, sudah diusir setannya, tapi roh jahatnya itu tidak semua keluar. Nah, menariknya adalah dia kutip ayat di dalam kitab Yesaya. Itu kan konteksnya orang manusia. Lah ini kan setan. Cara menafsirkan Alkitabnya aja sudah seperti itu, meskipun ngakunya bestseller of apa dari sekolah teologi di Amerika gitu. Tapi cara dia memahami seperti itu. Masa ada sih di Alkitab orang yang dirasuk setan, Yesus mengusir setannya itu masih tinggal separuh gitu atau seperempat, nanti diusirnya tahun depan. Itu itu di Alkitab tidak ada ngomong seperti itu. Itu gimana cara pengusiran setan tapi setannya tidak keluar separuh? Wah, ini perlu disuguhi ini apa? Aqua kali ya supaya dia keluar gitu. Bukan cuma Yesus aja. Ya mungkin seperti itu. Meskipun di sisi lain kalau saya percaya gitu ya, di dalam kedaulatan Allah, Tuhan bisa menggunakan orang-orang seperti itu untuk menyembuhkan satu orang yang benar-benar kesembuhan ilahi yang sejati. Bisa, tapi itu kan peluangnya kan memang sedikit. Tapi paling tidak Tuhan bisa melakukan hal itu gitu ya. Misalnya nih, dia benar-benar sakit parah setengah mati, sakit kanker stadium, bukan hanya stadium 4 kali, sudah stadium 5 gitu ya. Kemudian dia datang ke kebaktian kesembuhan ilahi yang dipimpin oleh para pengkhotbah yang agak ngawur seperti itu ya, agak melenceng seperti itu. Bisa nggak Tuhan menyembuhkan melalui media itu? Bisa. Tetapi bukan berarti karena Tuhan menyembuhkan dia melalui kebaktian kesembuhan ilahi itu, maka identik dengan si pengkhotbahnya itu benar gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Secara biologis. Tapi kita malah mengkultuskan pendetanya, begitu ya? Nah, iya, itu yang masalahnya. Itu sih. Maksudnya dari kitanya sendiri, kita juga tidak dewasa dalam menghadapi seperti itu. Jemaat juga problemnya Pak Denny ya? Iya, itu sih. Mungkin gereja sendiri tidak memperlengkapi jemaat juga bisa. Karena kalau kita melihat misalnya di beberapa gereja-gereja yang arus utama, itu mereka tidak terlalu menekankan pemberitaan Injil juga, kan tidak menekankan maksudnya Yesus mati, terus kenapa ini cukup, bagaimana tentang kesembuhan ilahi dan sebagainya, itu kan mereka kurang menekankan itu. Jadi ketika ada kesembuhan ilahi, wah maka beramai-ramai itu datang gitu ya, dari gereja-gereja yang seperti itu, gereja-gereja yang kurang belajar firman Tuhan, kurang belajar Injil, mereka hanya menekankan misalnya hubungan sosial dan sebagainya, ya itu meskipun itu penting, tetapi kan bukan itu Injilnya. Nah itu mungkin salah satunya itu, karena kurang menekankan the gospel, Injilnya. Jadi mereka kebingungan arah, gitu, bingung arah. Kemudian akhirnya ketika ada sesuatu yang spektakuler yang dalam nama Yesus, ya oke. Makanya kan kalau ada dukun-dukun gitu ya, ini benar-benar dukun ya. Ada dukun-dukun yang dukun-dukun Kristen misalnya, kalau menyembuhkan pakai doa Bapa Kami bahkan ada seperti itu. Wah mungkin orang-orang Kristen yang istilahnya yang
yang tidak tahu Injil, tidak pernah belajar firman Tuhan, ya dengan gampang akan terseret. Loh, itu kan dalam nama Yesus kan, doa Bapa kami loh itu. Yang ngajarkan kan Yesus kan, berarti dukun yang mengobati pakai doa Bapa kami, berarti biblical, alkitabiah, karena hanya gara-gara menggunakan doa Bapa kami misalnya. Itu kan gampang sekali kan, orang-orang Kristen seperti itu kan gampang dikelabui kalau saya bisa ngomong seperti itu. Oke, berarti kita sudah tahu posisi masing-masing, dan saya yakin kita punya satu kesepakatan tadi bahwa yang kita kritisi adalah pembuat mujizat, ya, pendeta pembuat mujizat. Tentulah kalau ada orang sakit, jemaat sakit, kita doakan ya doakan lah ya kan. Tapi kan sembuhnya tergantung kedaulatan oleh Allah. Begitu Pak Melki ya? Ya. Kita sama-sama setuju di situ ya? Iya. Tapi kalau untuk buat kesembuhan, dikultuskan, saya rasa itu memang tidak alkitabiah sekali. Romi ada pertanyaan? Udah jelas sih. Jelas ya tentang sessionism dan continuity. Tapi itu memang saya sih gini Pak, tadi kan Pak Denny, Pak Harold sudah memberikan pandangan yang begitu bagus ya. Hanya memang kesannya apa yang disampaikan oleh Pak Harold dan Pak Denny ini masih sangat sedikit yang mendengar, ya, sehingga kesannya si pembuat mujizat itu jauh lebih populer, ya, jauh lebih populer dari Pak Denny dan Pak Harold ini. Nah, gimana Pak itu, Bapak sebagai seorang teolog pengajar, bagaimana cara kita untuk mengcounter ini Pak? Artinya saya boleh berkata lah, sekarang kesannya kita sebagai hamba Tuhan ini terlalu bermain aman Pak. Nah, saya berharap juga orang-orang kayak Pak Denny, Pak Harold ini sekali-sekali lah tampil vulgar dalam tanda petik ya, iya, supaya memang ini sudah waktunya memang kita masuk untuk mengcounter banyak memang kebodohan kekristenan itu yang menjadi rusak kekristenan itu sendiri karena segelintir orang yang tidak terpelajar tadi Pak. Iya, memang kalau dari aku ya Pak Denny ya, back to Bible-nya. Yesus bilang, kau ngikut aku itu karena roti, ya kan? Dan waktu Yesus mengajarkan ajarannya bahwa tubuhnya makanlah dagingku, banyak murid-murid yang menyingkir berkata ajaran ini terlalu keras. Tapi ketika mujizat, semua datang. Saya rasa jemaat ini memang kurang baca Alkitab. Itu saja kurasa Pak Melki, iya kan? Tapi memang kalau kita tampilkan ini, mereka akan mencela kita Pak Denny. Mereka akan bilang, dasar urusi aja dombamu, urusi aja ajaranmu gitu. Nah Pak, itu yang saya takutkan, kayak orang-orang kayak Pak Denny, Pak Harold ini yang saya takutkan, karena takut dicela dalam tanda petik, ya sudahlah, aku cukup di sini aja lah maksudnya. Saya tidak mau terlalu ngambil resiko, saya tidak terlalu terjun ke jurang misalnya. Nah, yang saya takutkan, saya berharap antara Pak Denny dan Pak Harold ini tidak berposisi seperti itu. Enggak lah. Saya pernah mengkritisi juga yang soal begitu di Medan ya. Saya sampai dicecar-cecar itu, dimaki-maki juga sih. Gitu maksudnya. Mungkin kalau saya boleh nambahin sih, maksudnya mungkin pendekatannya agak beda kali ya. Kalau saya sih lebih ke arah begini, karena reform gitu ya, reform yang diusung oleh Pak Yakub Tri itu berasal dari Pak Joseph Tong gitu ya, meskipun sama-sama marganya Tong tapi pendekatannya agak beda gitu ya. Kalau yang Tong satunya itu lebih suka nyerang gitu ya. Kalau yang ekstrim memang. Dan nyerang, habis nyerang tapi nggak ada balasan dari orang, nggak mau balas lagi. Ya, kalau yang adiknya ini kan memang lebih smooth. Jadi lebih kalau pakai bahasanya gitu ya, friendly reform. Dari maksudnya begini, Kak. Kita menegakkan reform itu secara smooth. Jadi enggak seperti beberapa orang misalnya kalau di ini ya, kalau dengan kata-kata yang indah mutiara gitu ya, alias yang kata-kata kotor maksudnya kalau di media sosial itu kan yang benar-benar vulgar gitu kan, benar-benar nyerang gitu ya. Kalau nggak ada yang diserang, cari musuh sendiri untuk diserang. Nah, itu beda. Kalau di pendekatan friendly reform artinya ya kita menegakkan teologi reform, kita menegakkan kebenaran biblikal, tapi bukan dengan cara seperti itu. Jadi misalnya ini kayak pendekatannya Pak Yakub Tri ini ya, bukan saya berarti mengador berlebihan beliau, bukan, tapi pendekatannya adalah begini, dengan cara yang kayak kita punya teman, misalnya Pak Harold sama Pak Melki ini berteman. Kalau Pak Melki salah gimana? Masa digaplok gitu ya?
woi kamu salah gitu. Di apa namanya dipukul sampai sampai apa perutnya sakit gitu kan, enggak kan? Pasti kalau sebagai seorang teman apa? Pasti kamu salah gitu kan. Terus habis dikasih tahu kamu salah, dikasih tahu yang benar seperti itu kan. Bukan dengan cara langsung ditabuk gitu kan. Pipinya kan enggak mungkin kan, teman kan. Jadi Tapi kalau pendekatannya, misalnya udah itu Pak, udah keseringan salah tapi nggak mau bertobat, nah ditabok ya sekali itu. kan perlu Pak. Oh ya, ya. Tapi pendekatannya bukan langsung begitu kita kenal orang gitu ya. Misalnya kita kenalan orang gitu. Kamu dari mana? Gereja tertentu gitu, yang sudah ekstrim gitu. Wah, kamu pasti sesat ya. Kamu pasti ngajar gini ya. Ya jangan begitu. Itu ucapannya cari musuh gitu loh. Tapi maksudnya pendekatannya adalah pelan-pelan. Jadi kayak misalnya kita ini di luar topik ya. Misalnya Pak Yakub pernah ada apa namanya sharing gitu ya, menjelaskan doktrin predestinasi di gereja Pentakosta gimana? Nah, pendekatannya gimana? Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai mengutip B.B. Warfield, John Frame. Ya mereka kan nggak ngerti kan. Cara pendekatannya gimana? Tunjukin aja Alkitab. Terus kemudian bagi kelompok gitu kan. Pak Yakub pernah cerita gitu kan. Bagi kelompok, misalnya, bukan predestinasi, baptisan Roh Kudus. Jadi ada beliau mengkhotbah di suatu persekutuan pemuda di gereja Pentakosta gitu ya, ngomongin tentang baptisan Roh Kudus. Jadi dia nggak langsung ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Jadi mereka Pak Yakub bukakan Alkitab, terus dibagi kelompok gitu ya, ada 1, 2, 3. Mereka disuruh baca sendiri Alkitab. Setelah selesai diskusi baca Alkitab, kemudian Pak Yakub tanya, jadi menurut kalian bahasa roh itu satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus enggak? Mereka semua bilangnya apa? Sepakat. Enggak. Ya sudah, kita berdoa amin. Selesai. Jadi nggak usah baptisan Roh Kudus ini tandanya menurut ini John MacArthur, menurut apa, nggak usah. Pendekatan cuman baca Alkitab udah selesai gitu. Itu kan karena kita dasar kan, kecuali kita sudah mahasiswa STT atau seminar yang benar-benar dalam gitu. Tapi kalau bagi beberapa orang, misalnya yang apalagi kalau kita tahu Pentakosta kan nggak mungkin mereka suka yang tinggi-tinggi ya, kita masuknya melalui dasar banget. Nanti kalau mereka sudah masuk melalui dasar, nanti kita bisa bimbing yang lebih tinggi. Jadi jangan langsung ketika ketemu orang langsung John Calvin diutip, terus John Frame, terus John lain ya jangan lah, istilahnya kayak gitu. Mungkin kenapa kok bisa yang satu, nah ini yang kecenderungan mungkin ini sebagai apa namanya refleksi buat kita orang reform gitu ya. Seringkali kita di apa ya, dicibir gitu ya oleh orang-orang Pentakosta karismatik karena sebenarnya karena ulah kita sendiri yang keterlaluan mungkin gitu ya, nggak ada kerjaan gitu ya, nggak ada musuh, kita cari-cari musuh siapapun gitu yang nggak penting kita urusin gitu ya. Itu saya nggak perlu sebut nama, itu yang nggak penting itu diurusi. Misalnya di beberapa gereja Injili, saya nggak tahu di GKTI gimana ya, di gereja Injili yang khususnya yang berbasis Tionghoa itu kan ada namanya doa bersuara, mungkin pernah dengar ya. Itu sama pendeta reform tertentu itu ada yang mengkritisi. Saya sampai bingung, itu nggak penting lah, doa bersuara itu apa sih? Doa bersuara itu kan doa masing-masing pakai bahasa sendiri kan. Tapi itu bahasa yang diucapkan. Jadi misalnya saya lebih fluent bahasa Jawa, misalnya bahasa Surabaya, ya saya kan doa bersuara, tapi pakai bahasa yang saya mengerti kan, doa bahasa Jawa. Misalnya Pak Harold dari Batak misalnya, berdoa pakai bahasa Batak dengan bersuara, bukan berdiam diri. Nah itu sama pendeta reform tertentu itu dikritik. Saya sampai bingung, maksudnya nggak penting, itu kenapa harus dikritisi gitu. Terus ada gereja reform yang menggunakan musik kontemporer, itu juga dikritisi. Ini gereja ini sudah menjadi Arminian ya, apa hubungannya ibadah kontemporer nggak Arminian? Halo Bambang, nggak ada hubungannya gitu loh. Emang gereja Arminian nggak ada yang pakai him? Ada kan? Maksudnya apa dasar logikanya mengatakan bahwa gereja reform menggunakan ibadah kontemporer pasti Arminian? Itu loh, maksudnya korelasinya di mana? Itu sih menjadi refleksi buat kita supaya kita juga ya meskipun kita tidak mungkin sepopuler mereka gitu ya, follower kita di YouTube tiba-tiba jadi 1 juta, wah itu memang mujizat itu nyata gitu ya. Tapi paling tidak kan kita bisa mencoba untuk refleksi diri supaya kita bisa memberitakan kebenaran tapi bukan dengan cara menusuk sampai mereka sampai kepahitan gitu. Apalagi mendengar kata reform gitu, waduh itu selalu negatif gitu ya. Reform selalu diidentikan dengan pendeta tertentu gitu ya yang suka kritik-kritik. Akhirnya berita yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada mereka. Padahal mereka sebenarnya beberapa ya, saya mengamati beberapa, saya nggak tahu di Jakarta gimana. Kalau di
Surabaya sendiri beberapa tuh mereka sudah mulai tertarik dengan reform terbuka. Kalau di Surabaya kan ada GBI Gibeon gitu ya. Saya sebut nama karena memang saya kenal dengan pendetanya, Pastor Michael Christian. Itu dia ngomong ke saya, bahkan jemaatnya sendiri itu memberikan hadiah tulisannya John Frame Systematic sama Institut Calvin gitu ya. Dia sendiri reform di dalam teologinya meskipun ibadahnya kontemporer. Ada beberapa GBI yang mereka benar-benar concern dengan doktrin pembinaan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa lebay juga ya selalu menganggap mereka itu musuh. Padahal mereka beberapa sebenarnya mau loh belajar. Cuman cara pendekatan kita yang seringkali mengakibatkan mereka itu sudah mundur, sudah atrak duluan, sudah mundur duluan. Gara-gara kita sudah pasang reform, terus bahasanya berat itu. Providensia Allah, dan mereka pasti garuk-garuk. Apa providensia Allah? Kita nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mereka mengerti. Ya, itu kan prinsip inkarnasi kan sebenarnya, pelayanan inkarnasional. Ini jadi melebar kemana-mana ya. Oke. Artinya sebenarnya bukan karena mau bermain aman ya Pak ya, tapi lebih kepada pendekatan friendly masing-masing. Memang berbeda. Saya sama Pak Denny, kalau saya memang tembak langsung Pak Denny ya. Makanya banyak yang nggak suka biasanya.